Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sekaligus Pak Erika dan Bu Sekar selaku mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Di sini saya Maranatha Agustina, NPM 2010305031, izin menjelaskan PJBL tentang implementasi kebijakan lingkungan hidup pada pencemaran limbah cair industri pabrik tahu di Kabupaten Bekasi. Untuk susunan PPT pada hari ini yaitu yang pertama abstrak, kedua pendahuluan, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk abstrak sendiri, tujuannya itu dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dan solusi dari pencemaran limbah tahu terhadap lingkungan hidup dan bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pencemaran lingkungan hidup dari limbah pabrik tahu. Rusaknya lingkungan akibat limbah pabrik tahu yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang berada di perairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Gangguan terhadap perairan sangat merugikan kualitas mutu air serta manfaatnya. Jadi, limbah tahu itu membawa akibat bagi lingkungan karena limbah tahu tersebut mempunyai bahan-bahan berbahaya yang dibuang ke perairan, salah satunya limbah berbahaya dan beracun. Dalam implementasi kebijakan pengolahan limbah cair industri di wilayah kabupaten itu masih banyak dihadapkan dengan hambatan baik teknis dan non-teknis berupa terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan ataupun keterampilan teknis bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kurangnya pemahaman sektor swasta yang menghasilkan limbah cair untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang struktur kelembagaan yang belum memadai sesuai kebutuhan pembangunan sektor lingkungan. Untuk pendahuluan tentang PJBL yang saya susun ialah, jadi limbah tahu itu merupakan sisa pengolahan kedelai yang terbuang karena tidak terbentuk menjadi tahu. Jadi limbah tahu ada dalam bentuk padat maupun cair. Limbah bentuk padat itu yang merupakan kotoran hasil pembersihan kedelai, sisa bubur biasa yang disebut dengan ampas tahu, sedangkan hasil pencucian tahu berupa limbah cair, yang dimana limbah itu yang mengotori kali di Sungai Jambe. Limbah yang dominan terbuang yaitu dalam bentuk cair dan berpotensi mencemari perairan. Jadi pada proses produksi tahu itu akan menghasilkan limbah cair yang berasal dari pembersihan kedelai, pembersihan peralatan, perendaman, pencetakan, dan apabila dibuang langsung ke perairan akan mengakibatkan bau busuk dan mencemari lingkungan yang diolah dan menjadi warna hitam. Industri tahu ini juga menghasilkan limbah cair. Jadi apabila tidak dilakukan pengolahan dan langsung dibuang ke perairan akan mempengaruhi sifat fisik, kimia yang berpengaruh pada kelangsungan hidup organisme perairan. Jadi kasus pencemaran limbah tahu yang terjadi di daerah aliran Sungai Kali Kabupaten Bekasi disebabkan oleh adanya limbah industri yang berasal dari pabrik tahu rumahan. Ternyata tahu yang kita makan hampir setiap hari itu berkualitas murah, bahan olahannya pun sangat mudah dan bahan-bahannya mudah untuk didapatkan, yang pada akhirnya akan menghasilkan limbah yang berbahaya bagi manusia dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Jadi hal itu sangat diperlukan bantuan dari pemerintah untuk menangani masalah tersebut. Jadi metode pada kasus implementasi pabrik tahu rumahan ini digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan pendekatan deskriptif
melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, dan dokumentasi warga Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilakukan pada hari Kamis 12 Mei 2022. Jadi metode penelitian kualitatif menurut Sugiono itu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, yang dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci atau teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Jadi nantinya analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hasil dan pembahasan. Jadi, pabrik tahu rumahan di Kabupaten Bekasi letaknya cukup strategis dengan Sungai Alamanda Regensi, Tambun Utara. Pabrik tahu tersebut merupakan daerah pemukiman yang cukup ramai penduduknya. Banyaknya penduduk dan akses yang ada di daerah tersebut sebanding dengan banyaknya sampah yang dihasilkan, baik limbah keluarga maupun limbah pabrik yang setiap harinya bertambah. Pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia menuntut ketahanan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk tersebut. Untuk gambaran tentang pabrik tahu rumahan, berikut gambar yang disajikan. Jadi limbah pabrik rumahan tersebut juga menjadi salah satu sumber pencemaran di kali menjadi hitam. Kali yang hitam akan menebarkan bau busuk dan jadi tidak sedikit masyarakat di daerah tersebut mengikuti membuang sampah yang tidak pada tempatnya, yang dimana juga ikut dibuangnya limbah tersebut di sungai Kali Jambe. Kali Jambe itu melintas tepat samping jembatan untuk akses perumahan warga. Bau yang tidak sedap juga dirasakan oleh warga sekitar, namun masih belum adanya pengolahan yang baik pada hal tersebut. Padahal sudah ada kebijakan langsung dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2000. Rinsing Batch Reactor atau biasa disebut dengan SBR merupakan pengolahan air limbah sederhana yang dioperasikan dengan sistem tertutup dan terdiri atas beberapa tahap. Jadi, pengolahan limbah pabrik tahu ini bisa dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu tahapan pengisian air limbah ke unit pengolahan atau biasa disebut dengan fill. Yang kedua ada tahap pengolahan atau reak, dan di dalamnya ada unit pengolahan. Yang tahap ketiga yaitu tahap pengendapan atau bisa disebut dengan stel, dan tahap pengeluaran sebagian air limbah atau biasa disebut dengan draw. Dan yang tahap terakhir yaitu tahap diam atau tidak diberlakukannya apa-apa atau idle. Setelah tahapan terakhir, maka selanjutnya dapat dilakukan tahapan awal yaitu tahapan fill. Jadi proses reak dilanjutkan dengan penambahan asupan oksigen untuk memaksimalkan proses pengolahan air limbah. Jadi selain itu harus ada peran aktif dari pemerintah juga untuk melakukan pengawasan yang lebih disiplin dan tegas bagi para pengusaha, khususnya pengusaha pabrik tahu, sehingga masalah dampak yang terjadi pada lingkungan dapat diatasi bersama. Dan untuk para pengusaha, khususnya pengusaha pabrik tahu, harus dapat mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya. Penerapan sanksi hukum memang sudah ada, tetapi pelaksanaannya masih lemah karena hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi, khususnya pencemaran yang memberikan dampak kerugian yang begitu besar bagi lingkungan dan negara. Peraturan yang sedemikian tidak layak akan berfungsi jika tidak didukung dengan adanya aparat negara yang disiplin dan berpendirian dalam menangani kasus semacam ini. Disinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk lebih selektif dan memperhatikan dalam memberikan izin kepada pengusaha untuk melakukan kegiatan produksi usahanya. Jadi, Badan Lingkungan Hidup atau biasa disebut dengan BLH harus lebih memperhatikan kebersihan lingkungan yang berada di tiap-tiap daerah. Dan juga diperlukan kerjasama dari masyarakat sekitar untuk tetap selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada dasarnya, masalah pencemaran limbah tahu ini adalah masalah kita bersama. Jadi sebaiknya dalam mengatasi serta menanggulangi setiap pencemaran limbah tahu harus dilakukan atau diberantas bersama-sama.
yaitu kita semua harus terlibat aktif dalam memperhatikan lingkungan kita ini, mulai dari badan lingkungan hidup, aparat penegak hukum, hingga masyarakat setempat. Jadi kesimpulan pada implementasi kebijakan pencemaran limbah pabrik tahu ini adalah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi mengenai pengolahan limbah cair pabrik rumahan masih belum sepenuhnya menjadi perhatian bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi. Jadi kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak pencemaran limbah pabrik dengan tidak benar yang mengakibatkan kali menjadi bau, tidak sedap, dan berwarna hitam. Namun hal itu bisa diatasi dengan pola pikir masyarakat yang diarahkan dengan baik dengan cara 4 tahapan, yaitu feel, react, tell, draw, dan idle. Setelah tahapan terakhir, maka selanjutnya dapat dilakukan tahapan awal, yaitu tahapan feel. Ketidaktegasan pemerintah dalam memberikan sanksi masih terlihat, namun hal tersebut sudah semakin ditegaskan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. Jadi, jika tidak ada pengolahan lebih lanjut bagi pabrik yang belum melakukan pengolahan dengan baik, maka akan di-stop dan usaha pabrik tahu secara merata. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun artikel ini. Jadi daftar pustaka ada pada buku di database, artikel jurnal online, maupun artikel di website. Berikut adalah sesi dokumentasi yang ada pada limbah pabrik tahu di sekitar Kabupaten Bekasi, Alamanda, Regensi. Yang pertama adalah gambaran rumah pabrik tahu, yang kedua adalah proses pengolahan pabrik tahu, dan yang ketiga adalah limbah, dan yang terakhir adalah Kali Jambe yang merupakan hasil pembuangan limbah dari pabrik tahu tersebut secara langsung maupun sampah-sampah warga yang langsung membuang ke kali tersebut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.